Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, sebelumnya aku ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Di sini siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Pasti ada kan ya, di antara kalian setiap hari itu membaca Al-Quran. Atau setiap minggu itu menghatamkan Al-Quran. Apakah ada di sini? Aku yakin sih dari kalian semua pasti ya setiap hari itu membaca Al-Quran dan selalu berinteraksi dengan mushaf yang kalian punya. Tapi apakah kalian itu memperhatikan apakah Al-Quran yang kalian baca setiap hari ini atau mushaf yang kalian punya itu telah sesuai dengan mushaf standar Indonesia ataukah belum? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mereview mushaf Al-Quran yang aku punya ini. Apakah Al-Quran ini telah sesuai dengan mushaf standar Indonesia ataukah belum? Baik, bagi kalian yang belum tahu ya apa itu mushaf standar Indonesia. Mushaf standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisannya, harokat dan tanda baca dan tanda wakofnya berdasarkan hasil musyawarah kerja atau muker para ulama Al-Quran. Jadi mushaf standar Indonesia adalah mushaf yang resmi, yang cara penulisannya itu sesuai dengan ijma para ulama. Jadi nggak usah khawatir jika mushaf kalian telah standar atau telah sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Mushaf standar Indonesia memiliki 3 jenis mushaf. Mushaf yang pertama adalah mushaf Bombay atau dengan penulisan Utsmani, yang kedua adalah mushaf Bahriya atau dengan penulisan Imla'i, dan ketiga ada mushaf Braille. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kayaknya kurang pantas ya kalau aku memakai kaos seperti ini. Akan lebih baik kayaknya kalau pakai peci sama koko ya. Tadi dulu, tunggu sebentar. Nah, gini kan enak ya, kelihatannya pantas gitu, berhadapan dengan Al-Quran harus dengan yang rapi. Kalau dilihat dari karakteristik penulisannya, mushaf yang aku punya ini sepertinya dari mushaf Utsmani ya, atau mushaf Bombay. Coba kita lihat ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 di sini bertulis wa yuqimunas sholata. Nah, kata as-sholata di sini ditulis dengan huruf waw. Nah, ini kan salah satu karakteristik dari Rasm Utsmani. Kemudian apa lagi ya? Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Ain dan lamnya di sini disambung. Jadi ini bukan dengan karakteristik Rasm Imla'i, melainkan Rasm Utsmani. Jadi jelas ya bahwasanya Al-Quran atau mushaf yang aku punya ini adalah mushaf dengan menggunakan Rasm Utsmani atau mushaf Bombay. Jika ditinjau secara umum, mushaf standar Indonesia itu memiliki 7 partikel. Yang pertama adalah juz, yang kedua surat, yang ketiga ayat, yang keempat makro, yang kelima manzil, dan yang keenam adalah hizib. Nah, kita akan bedah apakah mushaf Al-Quran yang aku punya ini telah sesuai dengan mushaf standar Indonesia atau belum. Mari kita lihat. Yang pertama adalah surat. Surat dalam mushaf standar Indonesia terdapat 114 surat. Nah, jika kita berbicara tentang surat, selalu terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, jika kita berbicara dengan Makkiyah dan Madaniyah, ada 3 surat yang kontroversial, yaitu Ar-Ra'du, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, kita lihat apakah Al-Quran yang aku punya ini sesuai dengan standar mushaf standar Indonesia atau belum. Jika sesuai, maka Ar-Ra'du itu termasuk dalam golongan surat Makkiyah, Al-Falaq dan An-Nas tergolong dalam surat Al-Madaniyah. Coba kita lihat apakah sesuai atau tidak. Baik teman-teman, yang pertama itu surat Ar-Ra'du. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa surat Ar-Ra'du di dalam mushaf ini
tergolong dalam surat Makkiyah. Nah, kemudian An-Nas dan Al-Falaq tergolong dalam surat Madaniyah. An-Nas dan Al-Falaq Madaniyah. Jadi mushaf ini sesuai dengan MSI. Nah, kemudian yang kedua adalah manzil. Manzil di dalam MSI terdapat 7 manzil. Nah, manzil ini besar kaitannya dengan metode mengkhatamkan Al-Quran. Jadi, jika kalian ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari atau 1 minggu, maka patokannya adalah manzil. Biasanya manzil ini terdapat di pinggir frame dari ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf. Nah, coba kita lihat apakah mushaf yang aku punya ini terdapat simbol manzilnya atau tidak. Mari kita lihat. Baik, di sini di dalam surat Al-Maidah. Nah, kita bisa lihat ya di samping frame dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ada simbol manzil di sini tuh. Manzil 2. Berarti ini adalah manzil yang kedua. Kemudian ada juga di surat Yunus. Di surat Yunus juga ada simbol manzil di samping frame-nya. Di sini manzil 3 dan seterusnya. Berarti Al-Quran ini atau mushaf ini sesuai dengan MSI karena ada manzil. Dan yang ketiga adalah juz. Juz di dalam MSI itu terdapat 30 juz. Namun ada 6 perbedaan awalan juz antara MSI dan mushaf Madinah. Nah, langsung aja kita lihat apakah Al-Quran yang aku punya ini sesuai dengan MSI atau belum. Jadi perbedaan antara MSI dan mushaf Madinah itu terletak di dalam juz ke-7. Jadi jika MSI itu awalan juz 7 itu dimulai dari ayat ke-83. Sedangkan kalau mushaf Madinah itu di ayat 82. Nah, kan ini di sini bisa dilihat ya bahwa di dalam mushaf ini awalan awalan juz ke-7 itu diawali dari surat Al-Maidah ayat 83. Kemudian perbedaan yang kedua itu di awal surat juz ke-20. Nah, jika di MSI juz ke-20 itu di dalam surat An-Naml ayat 60. Mana 60 nih? Ayat 60. Tapi jika di mushaf Madinah itu diawali dari An-Naml ayat 56. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwasanya mushaf ini berarti telah sesuai dengan mushaf standar Indonesia karena awal juz ke-20 itu diawali dari ayat ke-60 dari surat An-Naml. Nah, itu baru 2 ya. Tadi kan saya sebut ada 6. Jadi sisanya itu mewakilinya ya. Jadi ini sudah mewakili yang lain 2 ini. Jadi artinya sesuai dengan MSI. Dan yang keempat adalah hizib. Nah, hizib di dalam MSI itu terbagi menjadi 60 hizib. Nah, biasanya simbol hizib itu berbentuk kotak yang di dalamnya ada lingkaran dan titik besar. Namun, hizib atau simbol hizib di dalam setiap mushaf itu berbeda-beda. Coba, apakah mushaf yang aku punya ini telah sesuai dengan standar mushaf standar Indonesia atau belum? Jika sesuai, maka terdapat simbol hizib, dan jika tidak sesuai, maka di dalam Al-Quran aku tidak ada simbol hizib. Mari kita lihat apakah telah sesuai atau belum. Nah, ini coba guys lihat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, di sini kita bisa melihat ada simbol hizib. Nah, biasanya hizib itu tadi saya bilang tuh kotak ya, tapi di mushaf saya ini berbentuk bunga. Lucu banget. Jadi ini adalah simbol hizib. Nah, di sampingnya ada hizib 1/2. Nah, tadi kan ada 60 ya.
ada banyak sih, tapi udahlah, anggap aja di sini ada 60, walaupun kita nggak ngeliat satu-satu, tapi ada 60 lah semuanya. Ini buktinya. Jadi sesuai ya, mushaf ini sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Selanjutnya adalah ruku atau makro. Nah, di dalam mushaf standar Indonesia dibagi menjadi 557 makro atau ruku. Nah, ruku ini disimbolkan dengan ain, biasanya di akhir dari ayat tersebut. Nah, ruku ini didasarkan atas tematis dari sekelompok ayat. Nah, misalkan contoh ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 membahas tentang sapi betina. Kemudian ada simbol ain di samping akhir dari ayat tersebut. Nah, jadi ayat 1 sampai 5 itu membahas tentang sapi betina misalkan, maka ayat selanjutnya itu 6 sampai seterusnya itu membahas hal yang lain, tema yang lain, misalkan sapi jantan atau yang lainnya. Jadi seperti itu fungsi makro. Kemudian mari kita lihat apakah Al-Quran atau mushaf yang aku punya ini ada makro atau rukunya atau enggak. Jika ada berarti sesuai dengan standar maksudnya mushaf standar Indonesia. Nah, lihat guys, di sini ada simbol ain nih di sampingnya ya, ain, huruf ain di sini. Ini artinya ruku, guys. Jadi sebelumnya dia membahas apa, tentang apa ya? Oh, sebelumnya tentang pokok-pokok kebajikan, sampai sini dia membahas puasa. Jadi beda tema ya. Sebelumnya tentang pokok-pokok kebajikan, sampai sini puasa 183 tuh. 183. Nah, di sini akhirnya 182. Jadi jelas ya guys, Quran atau mushaf yang aku punya ini berarti sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Tadi kan ruku tuh banyak ya, ada 557. Ini mewakili yang lain lah, sama yang sama kayak tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah jumlah ayat. Mungkin dulu ketika kita SD, TK ataupun SMP mengetahui bahwasanya jumlah ayat di dalam Al-Quran itu 6.666. Ternyata di dalam mushaf standar Indonesia itu tidak 6.666, melainkan 6.236. Coba kita lihat apakah ayat yang apakah mushaf yang aku punya itu sesuai dengan MSI ataupun tidak. Tapi kayaknya aku nggak mungkin ya menghitung satu persatu ayat yang terdapat dalam mushaf yang aku punya ini. Jadi mungkin kita anggap saja lah mushaf yang aku punya ini sesuai dengan MSI, yaitu berjumlah 6.236 ayat. Karena kalau aku hitung satu-satu itu lama, jadi yalah kita anggap aja seperti itu ya. Oke, setuju? Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, video review mushaf yang bisa saya sampaikan, dari dilihat atau dibedah dari pertama juz sampai akhir yaitu ayat. Nah, di sini kita menyimpulkan bahwasannya mushaf Al-Quran yang aku punya ini ternyata sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Jadi aman ya, mushaf yang aku punya ini telah sesuai dengan mushaf standar Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga juga bermanfaat bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.